bebas berkumpul, ya. Kemudian kita lihat lagi kebebasan secara yuridis itu di mana kebebasan itu juga berhubungan dengan bagaimana penguasaan ekonomi. Nah, kita lihat ada beberapa orang yang ketika menguasai ekonomi mereka menggunakan kebebasan secara salah. Belum lama ini ada kasus binomo namanya ya, kasus tentang trending menggunakan valuta gitu ya. Kemudian ada juga kebebasan ekonomi saat ini yang sedang ramai adalah penggunaan atau para mafia minyak. Nah, minyak goreng, waduh susah sekali. Nah, ini mereka menggunakan kebebasan ekonomi yang harusnya itu untuk kebersamaan, tetapi mereka menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau tadi yang kita bahas tentang kebebasan fisik, hubungannya adalah dengan tubuhnya. Misalnya apa? Sekarang kita nggak punya kebebasan fisik untuk bertemu. Harusnya perkuliahan itu luring, harusnya ketemu gitu ya. Tetapi ternyata kita tidak memiliki kebebasan itu. Kenapa? Karena pandemi. Maka kebebasan kita untuk bertemu, untuk berbicara secara langsung, sementara waktu tidak bisa terlaksana karena pandemi. Kemudian kebebasan secara psikologis. Perasaan kita, senang tidak senang, suka tidak suka, itu adalah psikologis ya. Pada hal-hal tertentu kita bisa menyampaikan secara langsung, tetapi juga ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Tanggal 11 kemarin ada yang namanya demonstrasi ya para mahasiswa. Nah, itu demonstrasi nasional tapi tidak jelas arah dan tujuannya. Ada yang ingin tidak berhubungan dengan pemilihan. Ada yang berhubungan dengan minyak dan sebagainya. Tapi apa akibatnya? Ada beberapa orang yang menunggangi dari demokrasi itu sehingga terjadi kekerasan. Bahkan ada satu orang dosen yang mereka mengalami kekerasan baik fisik maupun psikologis. Psikologisnya apa? Di tempat umum dia dilucuti pakaiannya. Bagaimana perasaan kita? Kalau itu kakak kita, kalau itu orang tua kita, malu enggak? Apalagi dia seorang dosen yang baik di tempatnya. Dia hadir ke situ adalah untuk menemani mahasiswanya. Tetapi di situ malah dia mengalami ruda paksa, mengalami pemukulan macam-macam sampai terjadi perdarahan otak. Padahal kita tahu sendiri, kalau otak itu sudah terjadi gangguan akan bermasalah, ya. Kemudian beberapa juga kita bisa melihat kebebasan secara psikologis. Kita boleh menyampaikan pendapat ya. Kadang-kadang kita diberikan tempat untuk menyampaikan penilaian gitu ya. Silahkan secara psikologis Anda bebas menyampaikan. Tetapi tentu saja kita akan pilih apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Selanjutnya adalah kebebasan moral. Moral tadi hubungannya dengan hampir sama dengan psikologis, sama, tetapi moral lebih ke arah etika. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu secara bebas, kita punya aturan atau etika yang mengikat. Misalnya apa? Budaya yang ada di masyarakat sekitar kita, cara makan gitu ya. Orang Indonesia budayanya beda dengan orang Jepang. Orang Jepang, orang Korea itu kalau makan semakin bersuara, semakin kecap gitu semakin baik. Tapi kalau Anda pergi ke keraton gitu ya, keraton Yogyakarta, wah berbunyi sedikit sendoknya saja sudah dikatakan tidak sopan. Nah, ini adalah kebebasan yang berhubungan dengan moral. Kenapa dikatakan harus sukarela? Iya, karena kita terikat dengan etika yang ada di masyarakat sekitar kita. Misalnya juga ada etika yang menyampaikan wanita tidak boleh keluar lebih dari jam 10 malam. Ya kita harus sukarela mengikutinya. Kalau tidak, kita mementingkan kebebasan kita mau pulang jam 1, jam 2 malam, ya orang akan menyampaikan, wah itu si A, si B calon bidan, dia masih sekolah tapi
biasa keluar jam-jam malam. Ini jadi bidan atau jadi apa? Ya. Kemudian ada juga kebebasan esensial. Kebebasan esensial ini adalah kebebasan yang bersifat hakiki. Artinya dia kebebasan yang bersifat hak asasi gitu ya. Nah, ketika kita melihat hak asasi manusia itu berhubungan dengan hak untuk hidup. Ada enggak hak asasi manusia yang berhubungan untuk menyampaikan pendapat? Ada. Namun seringkali wanita tidak memiliki hak yang penuh. Ya, wanita untuk menyampaikan keinginan pengen punya anak berapa selalu harus tergantung dari suaminya. Dia ingin hamil kapan gitu ya, itu tidak bisa. Biasanya masih tergantung dari suaminya. Nah, ini kebebasan esensial atau kebebasan yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika juga berbicara tentang kebebasan esensial atau pribadi manusia, itu butuh tadi ada hal yang harus menyeimbangi dari kebebasan. Bebas melakukan, tapi lihat kita harus bertanggung jawab. Kita boleh melakukan kebebasan, tetapi tidak boleh sampai terjadi kesewenang-wenangan. Ya, oke, saya kira itu beberapa permasalahan tadi sudah diangkat oleh teman-teman ya. Ada yang mereka bebas, saking bebasnya mereka melukai orang. Saking bebasnya dia tidak menghargai orang lain. Saking bebasnya dia tidak mau mengikuti peraturan. Saking bebasnya dia melanggar aturan atau peraturan yang ada di lalu lintas. Nah, ini adalah sebagai perenungan bagi kita bahwa kebebasan itu ada milik kita. Tetapi menjadi seorang bidan, calon bidan, kebebasan itu harus kita kelola. Bahwa apa yang menjadi kebebasan yang kita miliki harus kita imbangi dengan tanggung jawab dan harus kita imbangi dengan keinginan untuk melakukan tindakan yang tidak semena-mena. Manusia tempatnya salah, tetapi lebih baik lagi kalau kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, pasti ada waktu untuk meminta maaf. Ya, saya kira itu. Nanti yang lainnya bisa ditambahkan. Bagaimana kelompok, apakah sudah mendapatkan jawaban ataukah harus dipending? Kalau dipending, boleh mencari dulu jawaban, nanti jawabannya dikirim lewat grup. Ya, oke, saya kira sampai di sini untuk pertemuan kita. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi. Saya juga mohon maaf ternyata ada beberapa media yang biasa kita gunakan terkadang juga terkendala dengan jaringan. Ya, oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kelompok ingin menjawab, dipersilahkan dulu. Izin masuk, Ibu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hina, yaitu bagaimana cara kita agar bisa menerapkan kebebasan yang diiringi tanggung jawab dan hati nurani. Hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab dalam membentuk etika manusia saling terintegrasi. Hati nurani sebagai bentuk dari dalam diri manusia yang mengendalikan pemikiran baik dan buruk yang dilakukan manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia juga memiliki sisi lain, di mana manusia harus mempertanggungjawabkan kebebasan yang dimilikinya. Hal ini berarti sebebas apapun manusia memiliki resiko untuk mempertanggungjawabkan segalanya berdasarkan hati nurani sebagai instansi moral dalam hati manusia. Sebelumnya, kita harus tahu apa tujuan dan prinsip untuk masa depan kita. Kalau kita sudah memiliki tujuan dan prinsip kita dalam menjalankan hidup berdasarkan hal tersebut yang sesuai dengan hati nurani kita, dengan diri kita sendiri, karena kita yang akan melakukannya. Kita juga harus mempertanggungjawabkan atas tindakan yang kita lakukan. Bagaimana Mbak Gina? Apakah jawabannya sudah sesuai? Terima kasih Mbak Salsa atas penjelasan. Terima kasih kembali.
Izin masuk, saya Fena Nindya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Salma. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kebebasan moral terkait dengan kebebasan psikologis? Cara yang paling jelas untuk membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja. Sedangkan kebebasan moral berarti sukarela atau tidak terpaksa secara moral. Walaupun kita mengambil itu, seseorang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan. Bagaimana Mbak Salma, apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa Mbak Vena, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Izin masuk, saya Angelika Ari Rasmadi dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita mengenai contoh-contoh kebebasan fisik, kebebasan yuridis, psikologis, moral, dan eksistensi sebagai mahasiswa. Yang pertama, kebebasan fisik, contohnya sebagai mahasiswa yang dituntut belajar terus-menerus oleh orang tuanya selama masa ujiannya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Setelah ujian selesai, ia dapat keluar rumah untuk melepas penat sejenak, namun tidak melupakan tugasnya sebagai mahasiswa untuk belajar. Ada juga mahasiswa bebas ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih matang dan memilih karir atau yang lain tanpa paksaan atau hambatan apapun. Yang kedua, kebebasan yuridis, contohnya dalam kebidanan tentunya ada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sebagai mahasiswa kebidanan, sebaiknya kita dapat memahami isi peraturan tersebut seperti memberi asuhan dalam kebidanan. Yang ketiga, kebebasan psikologis, seperti yang sudah dijelaskan pada PPT kelompok tadi. Misalnya kita setelah menempuh pendidikan D3 kebidanan ini, kita bisa melanjutkan ke pendidikan D4, atau bisa juga jika ada yang melanjutkan untuk bekerja di suatu tempat. Itu. Terima kasih. Izin masuk, saya Prameswari Fitri izin menambahkan contoh kebebasan moral sebagai mahasiswa yaitu sebagai mahasiswa kebidanan, yaitu kita harus menunjukkan sikap yang baik seperti jika tinggal di asrama kampus harus mengikuti aturan asrama, misalnya saat keluar di malam hari harus ingat waktu. Nah, kemudian contoh kebebasan eksistensi sebagai seorang mahasiswa kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakatnya. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya. Izin masuk, saya Dirasati dari kelompok 8, izin menjawab pertanyaan Mbak Elhan. Bagaimana pendapat kelompok apabila ada orang tua yang membatasi kebebasan anaknya dalam memilih minat dan bakat? Pada dasarnya, setiap orang dilahirkan dengan minat dan bakatnya masing-masing. Menurut kelompok kami, apabila ada orang tua yang membatasi kebebasan anaknya dalam memilih minat dan bakat demi menjadi apa yang diimpikan oleh orang tuanya tanpa mengetahui potensi sebenarnya dari anaknya. Hal ini sebenarnya tidak masalah karena
Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun, jika mengarahkan anak pada minat dan bakat yang salah dapat berdampak negatif pada kehidupan anak dan membuat potensi aktual mereka tidak berkembang secara optimal. Anak yang terlalu dibatasi akan kehilangan kebebasan untuk mengejar minat dan bakatnya. Hal ini dapat membuat anak merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Anak juga bosan sehingga bukannya membuat anak menjadi lebih baik, ini akan menimbulkan masalah baru pada anak. Kemudian, sebagai contoh, anak yang berbakat di bidang seni, namun dipaksa oleh orang tuanya untuk harus bisa di bidang olahraga. Ini memungkinkan seorang anak tidak dapat memaksimalkan kemampuannya saat ini dan tidak enjoy pada bidang yang ia tekuni. Jadi, cara terbaik adalah membiarkan anak mengeksplorasi minat dan bakatnya untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka. Di sini peran orang tua adalah mendukung setiap perkembangan kreativitas anak. Apakah sudah dapat dipahami, Mbak Elhan? Sudah, terima kasih Mbak Dela atas jawaban yang luar biasanya. Terima kasih kembali. Baik, masih adakah yang belum terjawab? Saya kira sudah 4 pertanyaan terjawab dengan baik ya. Adakah yang masih ingin ditanyakan? Ingin diklarifikasi? Kalau diam itu susah. Kalau di perkuliahan daring kemudian ditanya dan diam semua itu susah. Kami tidak tahu ini responnya antara iya dan tidaknya tidak jelas ini. Halo. Izin masuk Ibu, sepertinya belum ada. Ya, Mbak Yun jawab kok, Dek. Masuk cak seket papat. Mbak, dibiasakan berkomunikasi ya. Kalau ditanya itu, ya ada yang menjawab. Kalau tidak menjawab dari mana kami tahu. Ini kan tadi sudah bersuara semua, sudah saya absen berarti bisa bersuara semua. Ya, ini adalah bagaimana pesan moral yang harus kita miliki. Dalam berkomunikasi itu kalau ditanya ya menjawab. Maksud ya 54 orang nggak ada yang menjawab. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Jadi sampai di sini silahkan untuk belajar. Jangan takut, jangan juga tidak ada respon. Kita tidak akan tahu bagaimana reaksinya. Jadi ketika ditanya, ketika diberi kesempatan, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada permasalahan jaringan tinggal disampaikan sehingga kita bisa memahami kenapa dia keluar, kenapa dia tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi silahkan belajar berkomunikasi dengan baik ya, karena ini baru semester 1, semester 2 ya, nanti akan lebih banyak lagi perkuliahan dengan berbagai macam metode. Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat, hati-hati, menjaga diri ya, agar bisa sehat selalu. Oke, terima kasih, saya tutup. Materi sudah saya kirim di grup ya, tapi jangan belum share ya, jadi materinya belum dikirim melalui PC, jadi saya belum terima materinya. Jadi dibiasakan kalau mau presentasi materinya dikumpulkan PC, kemudian membagikan sehingga semuanya bisa membaca dulu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri ya. Semoga pertemuan yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.